Assalamualaikum, Ibu. Aku berseru saat melihat ibu membuka pintu. Ia keluar lalu memelukku yang langsung lari menubruk tubuhnya. Ada apa kamu datang kemari, Rah? Belum aku menjawab pertanyaan ibu, Mas Raffi menghampiri kami dan langsung mencium punggung tangan ibuku itu. Ayo masuk, silahkan masuk, ujar ibu, menuntunku dan Mas Raffi. Aku masuk dan duduk di kursi yang masih kokoh dari sewaktu aku kecil. Kupindai ruangan ini, masih sama seperti terakhir aku tinggalkan. Rak kayu, TV kecil, gorden warna merah muda yang warnanya sudah memudar akibat terlalu lama, terlalu sering dicuci. Semuanya tidak pernah berubah. Ini diminum dulu. Maaf, Ibu tidak menyiapkan apa-apa untuk menyambut kedatangan kalian. Karena Raya tidak memberi kabar akan datang, ujar ibu menyuguhkan 2 gelas air putih padaku. Terima kasih, Ibu. Kami memang sengaja ingin memberikan kejutan untuk Ibu, ujar Mas Raffi. Suamiku mengambil gelas berisikan air yang baru saja disuguhkan ibu, lalu meminumnya hingga habis. Minum, Rah, kamu pasti haus. Mas Raffi memberikan segelas air untukku, namun aku menolaknya. Aku menggelengkan kepala seraya memeluk manja ibu yang duduk di sampingku. Sungguh, aku sangat merindukan pelukan ini. Mas Raffi izin ke kamar mandi untuk buang air. Setelah kepergian suamiku, tangan ibu melepaskan rangkulannya. Kemudian dia pegang kedua pipiku agar pandanganku fokus ke arahnya. Raya, jawab ibu dengan jujur. Kamu tidak sedang bertengkar dengan suamimu, kan? Kamu tidak bikin ulah, kan? Tidak bertengkar dengan mertua, ipar-iparmu, dan tetangga di sana, kan? Aku hanya bisa bengong seraya mengedipkan mata beberapa kali. Rentetan pertanyaan ibu membuatku bingung sendiri. Penyambutan ibu sungguh di luar dugaan. Ibu, siapa yang berantem? Tidak ada yang berantem, ujarku melepaskan tangan ibu dari kedua pipiku. Ibu takut, Rah. Kamu tiba-tiba pulang tanpa ngabarin, takutnya ada apa-apa sama rumah tangga kalian. Tapi beneran kan? Kalau kamu tidak punya masalah dengan siapapun. Aku menarik napas panjang, lalu mengembuskannya kasar, seraya membuka kerudung yang membungkus kepalaku. Tidak, Bu. Semuanya baik-baik saja. Aman terkendali, ujarku dengan yakin. Ibu mengusap dada, seraya membaca hamdalah. Mas Raffi sudah kembali. Sebelah wajahnya mulai memerah karena kepanasan. Maklum, selama ini dia tinggal di tempat yang ber-AC. Sedangkan di sini, jangankan AC, kipas angin pun hanya ada satu, yaitu di kamarku. Panas ya, Mas? Tanyaku melihatnya dengan iba. Tidak, biasa saja. Jaim, ucapku, seraya mendelikkan mata. Mas Raffi hanya tersenyum tipis, seraya mengusap-ngusap wajah dan lehernya dengan tisu. Nak Raffi, Raya, ibu pergi sebentar ya. Kalian istirahat saja di sini. Mau kemana, Bu? Tanyaku. Mau ke warung dulu sebentar. Mau apa, Bu? Tanyaku lagi. Mau beli makanan buat kita? Enggak usah, udah ah. Ibu duduk lagi di sini. Gak usah beli-beli makanan atau apapun. Aku tidak mau makan apa-apa. Raya itu kangen sama ibu, ucapku merengek seperti anak kecil. Ibu yang tadi sudah berdiri, kini ia duduk kembali. Tangannya terulur mengusap kepalaku yang kini berada di pangkuannya. Biar saja Mas Raffi menilaiku anak manja, karena memang inilah kenyataannya. Aku tetap anak kecilnya ibu, meskipun sudah menikah sekalipun. Mau kemana, Mas? Tanyaku.
saat Mas Raffi berdiri, mau nurunin bawaan. Mas Raffi keluar dari rumah lalu menghampiri mobilnya. Rasanya tidak adil jika Mas Raffi menurunkan barang-barang dari sana seorang diri. Akhirnya aku dan ibu pun keluar dan menghampiri Mas Raffi. "Sini, aku bantuin Mas." "Tidak usahlah, istirahat saja," ucap Mas Raffi. "Ah, gak mau ah, susah senang bareng-bareng kan." Mas Raffi melirikku sekilas dengan senyum tipisnya, lalu kemudian menyerahkan barang-barang yang ringan untuk aku bawa ke dalam. "Ya Allah, Nak, bawaan kalian banyak sekali. Itu apa aja?" tanya ibu saat aku mengangkat dan meletakkan kantong berisikan makanan ringan. "Hanya makanan kecil, Bu," ujarku kembali mengambil barang yang masih tersisa. Saat sedang memindahkan barang bawaan dari mobil ke rumah, tiba-tiba saja ada seseorang yang datang menghampiri kami. "Raya, itu kamu, Neng?" Suaranya aku kenal. Aku pun membalikkan badan melihat wanita yang umurnya lebih muda dari ibu itu. "Bibi." "Iya, Bi, ini Raya," ucapku seraya mengulurkan tangan. "Ya Allah, jadi beneran kalau kamu di kota itu jadi menantu orang kaya," ujar Bibi dengan polosnya. Mas Raffi yang mendengar percakapan kami, ia langsung menghampiri ibu dan mencium tangan saudara kandung ibu itu. "Ya Allah, Gusti, jadi beneran kamu itu bukan supir taksi online," ujar Bibi seraya mengusap lengan Mas Raffi. "Saya orang biasa, Bi. Hanya saja saya dititipkan rezeki lebih buat menghidupi istri." "Alhamdulillah, Gusti. Raya akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Kamu bahagia kan di kota, Ra? Tidak kerja seperti di sini kan?" tanya Bibi dengan mata yang berkaca-kaca. "Alhamdulillah bahagia." "Tidak, Bi. Raya tidak kerja." "Alhamdulillah." Keantusiasan Bibi mengundang banyak mata untuk melihat. Akhirnya aku jadi tontonan tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah ibu. Akhirnya aku pun mengajak mereka masuk ke dalam rumah sambil ngobrol-ngobrol. Di antara mereka yang datang ke rumah, ada di antaranya yang pernah mengolok-ngolok wajah suamiku. Bahkan mengatakan kalau aku ini wanita buta. Namun sekarang dia tidak bisa lagi bicara. Mulutnya bungkam dan hanya mampu melirikku dengan ujung mata. "Azril, panggil Rahma sama Diana ya. Bilang Bibi Ayah mau ketemu," ujarku pada cucunya Bibi yang tidak lain adalah anaknya Naimah yang berusia 3 tahun. Balita itu mengangguk. Ia turun dari rumah dengan bersemangat, kemudian lari ke arah rumah yang dituju. "Bibi Ayah datang," teriak Azril yang lari tunggang langgang. Para tetangga sudah pergi, kini hanya ada saudara-saudaraku. Aku pun mulai mengeluarkan oleh-oleh untuk mereka. Keponakan perempuanku ada 2, yaitu Rahma dan Diana, yang masing-masing masih duduk di bangku sekolah dasar. Sedangkan Azril, dia keponakan laki-lakiku satu-satunya. Ibu-ibu mereka adalah sepupu-sepupuku, karena aku memanglah anak tunggal. "Suka sama hadiahnya?" tanyaku, membuat mereka mengangguk. "Ini semua dari Om Raffi." "Bilang makasih dong sama Om Raffi," ujarku kemudian. "Makasih Om Raffi," ujar mereka serentak. "Sama-sama," Raffi menjawab dengan seulas senyum. "Nah, ayo diminum, dimakan juga kuenya. Jangan dianggurin." Aku menyodorkan kue kaleng yang sering ada jika lebaran saja di sini. Selebihnya hanya jadi makanan langka yang tidak setiap saat bisa kami beli. Naimah hanya mengangguk kecil seraya mengambil satu wafer dari dalam sana. "Ini isinya kue ya? Kalau di rumah isinya lengginang, Bi," ucapan Azril sontak saja
membuat Naima menyenggol tangan balitanya itu. Sedangkan aku hanya tersenyum manis mendengar kejujuran Azril. Sejak dulu aku pun sudah tidak aneh lagi. Jika luarnya kaleng kue tapi isinya keripik singkong, ibu pun sering melakukan itu. Bersambung.